Berkata Anas, kami dulu di Madinah ba'da salatil maghrib, para sahabat yabtadiruna ila sawari yusalli rak'atain qoblal maghrib. Kata Anas, jika ada orang dari luar Madinah masuk ke masjid Nabi, akan mengira bahwa salat maghrib telah selesai. Kenapa? Karena pada berdiri salat sunnah, seakan-akan sunnah setelah maghrib. Maka sunnah ini ma'ruf. Lalu kenapa sampai this time banyak masjid-masjid yang wallahu a'lam mungkin tidak tahu ataupun tahu tapi sudah salah kaprah, menganggap ini adalah perkara yang aneh dan bahkan jadi bid'ah bagi mereka. Iya apa tidak? Perkara yang aneh. Aneh. Oh, kamu yang melaksanakan bid'ah sekarang 2 rakaat. Dari zaman doeloe, semenjak kakek kami sholat, kami tidak pernah melaksanakan 2 rakaat ini. Maka kejahilan kepada sunnah di suatu saat akan menyebabkan sunnah itu termatikan, dan di saat kita menghidupkan sunnah malah dituding bid'ah. Iya apa tidak? For example, sholat dengan sandal. Maka apalagi sholat dengan sandal, semua orang kebanyakan tidak tahu. Maka dari para kuli yang datang ke sini melihat kita sholat dengan sandal ataupun para jamaah Jum'ah, mereka akan terheran-heran. Kok ini imamnya sholat pakai sandal? Ada apa gerangan? Atau pakai sepatu? Sepatunya kicker. Maka bagaimana ini? Akhirnya perkara sunnah dijadikan bid'ah karena al-jahl. Dan ini sesuai dengan ucapan Hasan ibnu Atiyah, seorang tabi'i, di mana beliau menyebutkan innallaha sayanzi'u, au dengan lafaz idza kana nas ibtada'a bid'atan fa innallaha sayanzi'u sunnah ala hasbi hadhil bid'ah. Maknanya jika kaum muslimin sudah meratakan kebid'ahan karena ketidaktahuan kepada sunnah, bid'ah dihidupkan. Maka di saat itu Allah mengangkat sunnah-sunnah sehingga sunnah dimatikan. Maka seperti 2 rakaat sebelum maghrib sunnah, dan kaum muslimin melupakannya sehingga sunnah itu diangkat oleh Allah. Maka jika ada yang melaksanakan setelah adzan maghrib 2 rakaat, bisa dituding sunnah. Dan begitupun sholat dengan sandal, maka semua orang meninggalkannya. Diangkatlah ilmu sunnah menggunakan sandal di masjid di saat menjadi imam atau makmum. Maka di saat dihidupkan sunnah ini orang protes, kamu melaksanakan bid'ah. Ada-ada aja sholat kok pakai sandal. Seperti itu. Dan semua sunnah-sunnah seperti itu. Begitupun sholat witir 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Coba misalnya saya diundang seperti biasa masjid-masjid dulu kita masih bergerilya, kita punya jatah di beberapa masjid, tiap malam masjid. Misalnya kita sekarang diundang, Ustaz, tolong isi kultum sekalian salat tarawih. Di masjid mana? Di masjid di pasar atau di mana? Oke, siap. Kita hidupkan sunnah ini. Salat witir 5 rakaat, yang mudah aja. 5 rakaat. Maka kita salat masna, kemudian 5 rakaat, langsung salam. Apa setelah itu? Dojja wa sajja. Ribut. Ini gimana salat witir 5 rakaat? Kita bilang sunnah, tapi tidak akan ada yang menerima. Meskipun kita jadi imam dan mereka manut, mungkin ada yang dari mereka keluar, dipikirnya kita yang salah 5 rakaat, tidak salam dari tadi 2 rakaat tidak salam, fahimtum? Maka perkara ini aneh. Kemudian setelah itu mereka bosan. Ya sudah, keluar dari salat. Maka membuat fitnah. Alhasil, berapa dari sunnah-sunnah yang termatikan dikarenakan kejahilan. Maka oleh sebab itu ya ikhwanuna, alhamdulillah, dari kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, kita mempunyai masjid. Dan masjidnya pun kita namakan Muqbil Al-Wadi'i, penegak sunnah, singanya sunnah di zamannya di Yaman dan di Indonesia dan dimanapun. Maka kita hidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Kesimpulannya,
Insya Allah mulai dari sekarang kita hidupkan witir yang 1, kita hidupkan witir yang 3. Maka yang menghidupkan witir yang 3 seperti tadi bisa dibedakan dengan pembacaan 3 surat yang khusus, dan laksanakan witir yang 5, laksanakan witir yang 9, dan laksanakan witir yang 7. Namun please dirapatkan dahulu. Tidak ujuk-ujuk saya barusan menjelaskan perkara ini, nanti malam siapa bagian imam misalnya sholat 9 witir, mak-mak pada protes semua, kita pun protes. Kefada, nggak dikasih tahu dulu, nggak ada nafas 9 kali, 9 rakaah, tidak 2 rakaah duduk minum dulu, lah 9 langsung. Maka please dirapatkan. Namun kami menginginkan, maka di masjid yang sunnah ini kita hidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Mungkin di kebanyakan pelosok dunia termatikan di masjid-masjid salat tarawih tidak ada yang witir 5 rakaah langsung, 7 rakaah langsung, 9 rakaah langsung, dan tidak pakai sandal juga. Maka kita alhamdulillah di sini salat menggunakan sandal dan sepatu, dan juga melaksanakan insya Allah 5 witir, 7 witir, 9 witir. Please laksanakan meskipun 1 kali dalam setahun. Siap? Siap melaksanakan? Mudah saja seperti rakaah biasa. Namun 9 rakaah berturut-turut. Bacaannya ya sama. 7 rakaah berturut-turut dan 5 rakaah berturut-turut. Siap? Siapa yang jadi imam mau melaksanakan seperti ini? Insya Allah dilakukan menghidupkan sunnah. Dan mereka para penghidup sunnah mempunyai pahala yang besar. Apalagi diikuti oleh santri-santri yang lain. Man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Seperti antum ketahui, kita hidupkan di masjid ini sunnah pakai sandal. Dan saya sekarang menggunakan salat pakai sandal. Kemudian next generation kita, antum juga salat dengan sandal. Kemudian antum mempunyai pondok pesantren, membuka pondok pesantren kelak setelah beberapa tahun dengan sandal juga salatnya. Kami yang mengajari kalian, yang memulai man sana fil Islam sunatan hasanatan, mendapatkan pahala. Padahal kami di tempat yang lain dan kami tidak melaksanakan salat, tapi kalian melaksanakan salat pakai sandal, saya mendapatkan saham. Fahimtum? Maka itulah keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah. Dan juga di dalam hadis yang datang dari berbagai sahabat, dari Anas, Ibnu Abbas dan yang lainnya, bisa naik kepada paling sedikit sahih li ghairih, paling sedikit hasan li ghairih, dan paling banyak sahih li ghairih. Disebutkan sayati zamanun, akan datang suatu zaman, al-qabid anil jamrah, al-qabid anis sunnah kal qabid anil jamrah. Orang yang memegang sunnah yang termatikan, dia hidupkan, maka bagaikan memegang batu bara. Maka hadis al-qabid anil jamrah, penegak sunnah itu bagaikan orang-orang yang memegang batu bara. Maka seperti kita yang menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, kita menjadi guroba terasing. Kenapa digambarkan bagaikan batu bara? Orang-orang pada protes. Maka kita bersyukur kita mempunyai masjid sendiri. Coba kalau kita di masjid awam atau masjid yang diurus oleh mereka, DKM-nya mereka, kita sholat pakai sepatu, mungkin kita langsung diceiduk, terceiduk. Lagi ruku Allahu Akbar, langsung diangkat sama 5 orang, dari kepala, kaki, badan dilempar ke masjid, dari luar, keluar masjid. Karena apa? Karena melaksanakan suatu kemungkaran bagi mereka. Maka di sini kita mempunyai masjid sendiri. Alhamdulillah masjid kita bukan masjid dari ormas sehingga harus lapor kepada cabang, pimpinan ranting, pimpinan pohon, pimpinan akar di Jakarta misalnya, karena ormas tertentu harus izin. Maka alhamdulillah ormas kita Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, maka kita cukup dengan mengikuti sunnah, dalilnya dari Rasulullah dan dari Al-Quran, sudah dilaksanakan sunnah ini. Maka please insyaallah minal an, kapan kita melaksanakan witir 5 rakaah, 7 rakaah, 9 rakaah, dan siapa imamnya nanti kita rapatkan. Dan jika memang sudah mau dilaksanakan, kita
beritahu para emak-emak, para banat agar mereka siap, karena mereka dibalik cadar, dibalik hijab. Maka dipikirnya kita setelah 2 rakaat Allahu Akbar, bengong mereka. Ini berdiri apa salam apa gimana? Terus mereka ikut dalam keadaan tertutup dengan sitar. Setelah 4 rakaat bangun lagi Allahu Akbar. Ini berapa rakaat witir? Akhirnya mereka bingung. Berbeda dengan kita yang bisa melihat, oh, imamnya ingin melaksanakan sunnah 5 rakaah, witir 7 rakaah, witir 9 rakaah dan sebagainya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka